إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala, al-qudratu, apa sifat qudrat, wahiyya, dan sifat qudrat, sifatun, itu adalah sifat qadimatun, yang qadimah, qaimatun, yang qaimah. Bisa terangin, bizatihi ta'ala, dengan zatnya Allah Ta'ala. Yujidu biha wa yu'dimu, yujidu, mewujudkan Allah, dia mengadakan biha, dengan sifat qudrat, wa yu'dimu, dan dia meniadakan, wa diduha, dan lawannya sifat qudrat, al-ajazu, adalah al-ajazu. Wa dalilu, dan dalilnya ala zalika, terhadap itu, annahu law kana ajizan lam yujad syai'un min hadhil makhluqat. Dalilnya, kalau saja Allah itu ajizan, lemah, lam yujad, maka tidak akan ditemukan apa syai'un, sesuatu, min hadhil makhluqat, dari makhluk-makhluk ini. Ini lihat nih, sifat wajib yang selanjutnya adalah qudrat. Sifat wajib Allah itu ada 20. Dari mulai wujud sampai apa? Mutakalim. Yang pertama itu wujud. Wujud itu disebutnya sifat nafsiyah. Masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Yang menyatakan maknanya adalah menunjukkan keberadaannya zat Allah. Wajib Allah itu wujud. Maksudnya apa? Ada. Tidak mungkin di alam muka bumi ini tidak ada yang menciptakan alam ini. Yang menciptakannya itu adalah zat Allah. Wajib adanya Allah. Wajib di situ maknanya secara akal. Tidak dimengerti kalau tiba-tiba alam ini tidak ada yang menciptakan. Tidak dimengerti kalau Allah itu tidak ada. Paham gak? Mau yang mau nanya boleh. Dari mulai sifat qidam sampai wahdaniyah yang kemarin, itu disebutnya adalah salbiyah. Apa itu salbiyah maknanya? Nafyu ma la yaliq, menafikan atau mencabut, meniadakan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Jadi ketika orang, kapan mulianya Allah, tidak pantas pertanyaan itu. Allah itu qidam, Allah itu tidak ada awalnya.
Sampai kapan Allah? Tidak pantas pertanyaan begitu bagi Allah. Karena Allah itu bako, Allah itu tidak ada akhirnya. Allah itu seperti apa? Ya, Allah itu di mana? Di wujud qidam bako. Kalau waktu lahir itu dulu. Allah itu seperti apa? Ya, mau bilang dulu ya. Allah itu seperti apa? Pertanyaan seperti apa tidak pantas bagi zat Allah. Karena apa? Karena Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Allah beda dengan sesuatu yang baru. Allah beda dengan makhluknya. Di mana Allah? Siapa yang menciptakannya? Tidak patah pertanyaan itu bagi Allah. Kenapa? Karena terjabut dengan sifat qiyamuhu bi nafsihi. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh ruang. Allah tidak butuh sesuatu yang menciptakannya. Ya. Berapa Allah? Kam. Berapa Allah? Tidak patah bagi Allah. Karena Allah itu apa? Wahdaniyah. Allah itu tunggal. Allah itu satunya itu tunggal. Tidak ada dua, tidak ada tiga, atau tidak ada bagian setengah ataupun seperempatnya. Nggak ngerti kan? Nggak ngerti ya? Nggak apa-apa, yang penting ngaji ibadah. Kalau orang Jawa bilang, saya bukan orang Jawa. Terus orang Jawa bilang, ngerti orang ngerti, yang penting ngaji. Ya, orang Jawa bilang, orang Sunda bilang, ngerti itu penting, ngaji memenang ganjaran. Ngerti ya? Orang Padang bilang, ngojo nggak ngojo. Ngorto orang ngorto, sih penting ngojo. Orang Padang nggak? Apa? Ngaji apa? Ngerti nggak ngerti? Apa bahasa Padang? Tahu nggak? Hah? Anu orang Jogja apa? Bodoh aja. Orang Jogja kan pakai semua. Ngorto orang ngorto, sing penting ngojo. Ya. Yang penting tujuannya ibadah, dapat pahala. Dari mulai sifat kudrat ini sampai kalam, ya. Al-Qudrah atau Qudrah sampai kalam itu namanya sifat ma'ani. Namanya apa? Kategorinya sifat ma'ani. Apa maknanya sifat ma'ani itu? Satu nih. Sifat ma'ani itu adalah sifat yang ada dalam zatnya Allah. Paham nggak? Sifat yang ada dalam zatnya Allah. Yang kedua maknanya, bahkan kalau para ulama itu mengatakan, kalau dibukakan hijab oleh Allah, maka dia manusia itu kalau dibukakan hijabnya oleh penghalangnya, maka orang itu akan bisa menyaksikan bagaimana kekuasaan Allah. Kudrat itu artinya apa? Berkuasa, mampu dan berkuasa. Faham nggak? Kudrat, ma'ani. Pokoknya mempelajari sifat 20 itu, ini sifat Allah itu, kudrat, iradat itu. Kalau yang tadi yang wujud itu maknanya nafsiyah, menunjukkan keberadaannya adanya zat Allah. Yang salbiyah mencabut sesuatu yang tidak pantas. Kalau yang kudrat ini memang sifat-sifat yang ada dalam zatnya Allah. Yang pertama adalah kudrat. Kudrat itu apa? Berkuasa, mampu atau berkuasa. Tidak ada bagi zat Allah sesuatu yang tidak mampu. Sama. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah pada setiap sesuatu itu pasti Allah itu qadir, mampu. Mengadakan atau tidak mengadakannya, menciptakan atau tidak menciptakannya. Cuma kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas lagi.
Orang bodoh itu nanyanya macam-macam. Kadang ada orang nanya, benar orang bodoh itu nanyanya macam-macam. Ya. Kamu pernah dengar ada pertanyaan begini? Salah pertanyaannya. Ustaz, Allah itu kan maha kuasa, maha mampu. Allah mampu nggak bikin anak? Ada pertanyaan gitu. Orang bodoh itu nanyanya bodoh lagi. Untungnya nggak jawabnya saya pintar. Bukan, maksud nggak. Untungnya bukan pintar. Untungnya jawabannya ada. Saya baca di kitab, bukan saya pintar. Benar. Ini pertanyaan itu tidak pantas. Nih, pertanyaan. Kamu mungkin baru tahu. Ini saya dulu ngaji para kiai di pesantren dulu. Saya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Para ulama tauhid mengatakan begini. Sesuatu hal yang ada itu ada 4 kategori. Sesuatu hal yang ada loh, ada 4 kategori. 1. Ada yang wajibul wujudi mutlakon. Wajib adanya dan mutlak. Apa itu yang wajib adanya dan mutlak? Wajib adanya secara akal atau secara syar'i. Apa itu? Adalah zat Allah dan sifat-sifat Allah. Wajib adanya. Adalah sifat-sifat yang 20 itu wajib adanya. Secara mutlak. Tidak dimengerti, tidak mungkin. Kalau Allah itu tidak wujud, tidak baqo, tidak qidam, tidak mungkin. Makanya wajibul wujud di mutlakon. Faham gak? Faham gak? Faham gak? Wajib enggak Allah itu kudrat? Wajib. Mutlakon. Tidak mungkin kalau Allah tidak mampu. Apa buktinya adanya bumi ini? Tidak mungkin kalau Allah tidak kudrat menciptakan bumi ini. Kalau kamu, kudrat kamu tidak bisa disamakan dengan Allah. Kadang kamu mampu, tapi kemampuan kamu ada awalnya. Benar nggak? Kemampuan kamu ada awalnya nggak? Kamu bisa bikin apa? Bisa bikin, kamu masih nggak bisa bikin apanya sih? Bikin apa kamu misalnya? Hah? Bikin apa? Perempuan lah. Bisa bikin tumis kangkung nggak? Ya. Mengalami ketidakbisaan nggak? Mengalami nggak? Ada awalnya kamu mampu bikin tumis kangkung? Ada awalnya nggak? Kalau manusia seperti itu, malu. Kalau kudratnya Allah, maka di sini sebutnya qadimatun. Sifat kudratnya untuk qadimatun. Apa bahasa qadimatun? Tidak ada awalnya. Zat Allah itu tidak ada awalnya, maka sifatnya pun tidak ada awalnya. Mampunya Allah tidak mengalami tidak mampu. Berkuasanya tidak mengalami ketidakmampuannya Allah. Sementara makhluk itu mampu melakukan apapun mengalami ketidakmampuan. Benar? Benar? Kamu bisa ngitung, mampu ngitung, tapi kamu awalnya tidak mampu. Benar nggak? Di awal dia ketidakmampuan. Karena zat kamu sendiri ada awalnya. Faham nggak? Kalau manusia itu dia kadang diakhiri dengan ketidakmampuan juga. Kudrat Allah tidak, makanya sifat kudrat ini qadimatun qaimatun. Tidak ada akhirnya kekuasaan Allah. Tidak ada akhirnya kemampuan Allah. Tidak seperti manusia. Kalau kamu mampu, kamu mampu bikin, kamu mampu ngapalin lah, kamu mampu nulis. Suatu saat kamu tidak mampu. Entah karena sakit atau karena mati atau karena kamu udah tua. Mampunya kamu ada akhirnya. Kuasa kamu ada akhirnya. Tapi kudratnya Allah itu qadimatun qaimatun. Ngerti nggak? Ngerti nggak nih? Ngerti lu penting ngaji lah. Ya, maksudnya ngerti kan?
Allah itu maha kuasa. Maha kuasanya Allah itu tidak terbatas seperti kita. Maha tidak terbatas kuasanya Allah. Tetapi tadi sesuatu yang ada itu ada yang wajibul wujudi mutlaqan. Yang kedua, ada yang wajibul wujudi, ada yang wajibul wujudi muqayyadan. Ada yang wajibul wujudi muqayyad, wajib adanya tapi muqayyad, tidak mutlak. Apa maksudnya muqayyad? Karena dijanjikan oleh Allah. Surga dan neraka itu pasti ada nggak? Wajib ada, tapi wajib adanya itu karena Allah menjanjikan ada surga dan neraka. Faham nggak? Wajib nggak Allah bikin surga? Tidak wajib kalau bikin surga. Kalau ada Allah wajib bikin surga, ada yang maksa dong. Itu sifat jaiznya Allah sebenarnya. Tetapi surga itu kategorinya wajibul wujud, wajib adanya surga itu. Pasti ada surga itu. Kenapa? Karena Allah janjikan dalam Al-Quran, pasti ada surga. Adanya neraka, adanya hisab. Faham gak? Bahkan termasuk nih, Allah wajib nggak ngasih rezeki sama kamu? Hah? Allah wajib nggak ngasih rezeki sama kamu? Allah bisa dipaksa? Kalau kamu bisa paksa Allah, ngapain Allah? Kira nyembah Allah kalau bisa dipaksa? Allah itu berkehendak. Kehendaknya tidak ada yang bisa memaksa. Tidak wajib. Tetapi pasti orang di alam dunia itu dikasih rezeki oleh Allah. Kenapa? Janji Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nih, tidak semata-mata kamu dilahirkan di alam muka bumi ini. Sampai mati kamu pasti dikasih rezeki oleh Allah. Makanya tidak pantas kalau orang bingung di dunia ini terhadap perkara rezeki. Sebenarnya bukan akhlak. Para ulama mengatakan tidak pantas orang bingung terhadap urusan rezeki. Karena apa? Rezeki itu tanggungan Allah. Kewajiban kita adalah apa? Ikhtiar dan berdoa. Jangan bingung. Karena pasti di rezekinya Allah. Pasti. Pasti nggak? Kamu tidak percaya dosa bukan? Itu nas Al-Qur'annya. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarra mustawda'a. Kullun fi kitabin. Pasti orang itu dikasih rezeki. Makanya maknanya tawakal itu diantaranya. Maknanya tawakal itu orang itu percaya 100% bahkan 2000% terhadap ketentuan rezeki Allah. Jadi kalau orang berusaha, orang kerja, tiba-tiba sepi, kadang ada ramainya, jangan bingung. Nyari kerja susah, jangan bingung. Susahnya itu wajar, tapi bingungnya itu jangan. Kenapa? Karena Allah tuh maha merisi sama kamu. Dan pandangan rezeki itu sekali lagi bukan hanya materi. Kebanyakan kita kadang berbicara masalah rezeki itu materi, benar nggak? Padahal sehat itu rezeki. Bisa melihat itu rezeki. Masuk ITB itu kamu rezeki sebenarnya. Benar nggak? Tapi pandangan orang itu rezeki itu materi, uang. Kau mau nggak dijadikan orang kaya? Mau nggak? Banyak uang mau nggak? Tanya nih. Kamu nih anak-anak muda nih, mau nggak kamu dikasih rezeki berupa materi yang begitu banyak oleh Allah, berlimpah, mau nggak? Mau nggak? Tapi sakit selama hidupnya mau nggak? Mau nggak? Sehat itu rezeki bukan? Rezeki. Kalau kamu berdoa sama Allah, Allahumma rizqna bayangannya fulus terus, salah kamu.
Coba sekarang orang kalau berdoa tentang rezeki, Allahumma rzuqna, bayangannya apa? Usahanya gampang, dapat uang banyak. Kamu nggak dipikirin sih kamu itu sehat juga rezeki. Makanya saya tanya, kamu mau nggak jadi orang kaya berlimpah hartanya, tapi selama hidupnya kamu tidak boleh makan apapun karena sakit? Mau nggak? Rezeki itu kayak gitu. Sehat itu rezeki, masya Allah. Bisa bicara aja rezeki. Bicara. Kalau mau banyak uang, mau banyak mobil, mau banyak istri, mau banyak istri? Mau banyak istri nggak? Hah? Mau banyak uang, banyak rumah, banyak apa? Tapi kamu diberikan penyakit selama hidup, kamu tidak bisa ngomong, mau nggak lagi? Tidak bisa makan, mau nggak? Sekali lagi, rezeki itu bukan hanya materi. Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Saya kemarin baru satu. Yang pertama yang kemarin apa? Ketika ada pilihan urusan yang berhubungan dengan akhirat dengan dunia, Nabi Ibrahim pasti memilih urusan yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim mengatakan tidak pernah bingung tentang urusan rezeki. Kenapa? Rezeki itu fi dhamanillah. Rezeki itu ada dalam tanggungan Allah. Itu janji Allah pasti. Kamu beres kuliah bingung rata-rata, benar nggak? Ketika kuliah bingung nggak? Bingung ketika kuliah bingung nggak? Kenapa bingung? Pengen cepat lulus, benar nggak? Ketika udah lulus bingung nggak? Tanya sama yang udah lulus, tanya. Tanya sama orang sama yang udah lulus bingung nggak? Apa bingungnya? Apa bingungnya? Pengen dapat kerja. Tanya sama orang yang udah kerja, bingung belum? Bingung kenapa? Pengen nikah. Orang udah nikah bingung nggak? Bingung, setahun dua tahun belum punya anak, bingung. Pengen punya anak. Orang punya anak bingung nggak? Bingung nggak? Masa Allah kamu ngasih makannya, nyusuinya, setiap malam harus bangun. Oh, ini kita nih. Ini penting akhlak nih. Saya bilang. Hidup ini, dunia itu adalah tempatnya masalah. Dunia itu. Perjuangannya orang di dunia itu adalah menghadapi masalah. Jadi kalau ada orang hidup tidak mau menghadapi masalah, jangan hidup. Jangan hidup. Apa? Mati tambah besar masalahnya kamu. Apa? Jangan ada, tapi tidak mungkin jangan ada karena kamu udah ada. Benar. Idza tamal amru ba'da naqsu. Orang itu di dalam dunia ketika timbul satu masalah, beres satu masalah, maka badan nafsu, maka akan timbul kekurangannya. Kamu selama hidup itu pasti penuh dengan masalah. Tidak mungkin orang itu nggak ada masalah. Beres satu masalah, pasti akan muncul masalah berikutnya. Itu lumrah di alam muka bumi. Perjuangannya orang itu, amalia solih itu karena menghadapi masalahnya. Tapi tadi mengikuti syariat agama. Faham nggak? Siapa yang hidupnya pengen tidak ada masalah ngacung? Hah? Kamu pengen gak ada masalah hidup? Nggak mungkin. Apapun pasti ada masalah. Makanya orang ikuti agama supaya apa? Supaya selamat. Lanjutlah, kepanjangan. Yang ketiga, ada yang muhalul wujud. Muhalul wujud. Apa maknanya muhalul wujud? Sesuatu yang tidak mungkin adanya. Tidak mungkin adanya. Apa yang tidak mungkin adanya? Sifat mustahil Allah. Faham gak? Allah tuli mungkin gak? Mustahil Allah tuli.
Tidak mungkin Allah tidak. Tidak mungkin adanya Allah itu tuli. Makanya disebutnya muhalul wujud. Tidak mungkin adanya. Nah, yang ketiga ini mungkinul wujud. 4. Yang keempat, mungkinul wujud. Mungkinul wujud, mungkin adanya, mungkin tidaknya. Selain yang tiga ini mungkinul wujud. Kamu nanam timun jadinya mangga, mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkinul wujud. Kamu tidak kerja kaya, mungkin nggak? Mungkin. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Kamu kerja tiap hari sengsara terus, mungkin nggak? Mungkin. Kerjanya dari pagi sampai malam, bahkan sampai subuh kerjanya tiap hari. Berkeringat tiap hari tapi sengsara terus, mungkin nggak? Mungkin. Orang ngapalin terus tapi nilainya jeblok, mungkin nggak? Pernah ngalamin kayak gitu? Atau kamu tidak pernah ngapalin tapi nilainya bagus, mungkin nggak? Mungkin. Kok bisa? Lihat orang. Benar. Ini mungkinlah wujud. Sesuatu yang mungkin ada, yang mungkin tidaknya. Jadi ketika ada orang bertanya, Allah itu kudrat, Allah itu berkuasa, Allah itu mampu. Ketika orang bertanya, Ustaz, Allah mampu nggak bikin anak? Pertanyaan itu pantas nggak? Terbantahkan. Kenapa? Muhadul wujud. Allah itu apa? Allah itu wahdaniyah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi maknanya apa? Sifat kudrat ini ta'alluqnya. Kamu tahu ta'alluq nggak? Nggak tahu kan? Tahu ta'alluq nggak? Kamu tahu takluk nggak? Tahu takluk nggak? Beda tapi bukan takluk. Ta'alluq bahasa Arab. Hubungannya sifat kudrat ini dengan sesuatu yang memungkinkan wujud. Faham nggak? Selain yang ini, memungkinkan wujud. Mungkin adanya, mungkin tidaknya. Mungkin Allah menciptakan atau mungkin Allah tidak menciptakan. Terserah Allah. Faham nggak? Ini panjang nih, 2 season lah. Season nanti ya. Faham nggak? Ini penting bagi kita. Karena banyak orang kalau tidak paham tauhid, itu pikirannya ngelantur. Ngaku Islam, iman kepada Allah, tapi pikirannya ngelantur. Banyak hal yang menjadikan kufur orang. Faham nggak? Kalau kamu mengatakan Allah tidak mampu, kamu kufur. Karena Allah itu maha mampu. Faham nggak? Tapi tidak mungkin Allah menciptakan anak. Kenapa? Tidak ada hubungannya kudrat Allah dengan yang tadi yang muhalul wujud. Yang kudrat Allah itu berhubungannya dengan yang mungkinul wujud. Tidak pantas pertanyaan itu. Faham nggak? Saya ini Allah kuasa. Kekuasaan Allah tidak bisa disamakan dengan kuasanya manusia. Makanya wajib bagi kita. Makanya tadi ma'ani itu maknanya iftiqor. Tadi sifat ma'ani itu maknanya iftiqor. Apa maknanya iftiqor itu? Semua makhluk butuh terhadap kudratnya Allah. Itu maknanya ma'ani. Semua makhluk itu butuh terhadap kudratnya Allah. Karena adanya kita, bahagianya kita, itu yang menciptakan Allah. Kamu sehat itu bukan karena kamunya jago menjaga kesehatan, bukan. Faham gak? Kamu pintar itu bukan karena kecerdasan kamu, karena kamu itu diciptakan oleh Allah cerdas,
Pintar itu diciptakan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Makanya kalau dalam hadis Rasulullah perbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalimat hauqalah namanya. Tahu enggak? Kamu kan? Kamu tahu kalimat takbir itu apa? Tasbih, Subhanallah. istighfar, tahlil, hauqalah. Hauqalah. Kalimat hauqalah itu apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak baca itu, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Itu penting. Faham gak? Allah Maha Kuasa. Kamu jangan menghina orang miskin, karena mungkin saja Allah menciptakan besoknya kamu miskin, orang ini jadi kaya. Benar gak? Allah Maha Kuasa. Allah mampu menghancurkan orang yang kaya dalam semenit, dalam 2 detik, dalam sedetik. Allah mampu mengangkat derajat orang seketika. Kamu tahu, tafakur kamu, di Aceh itu dulu banyak orang kaya. Benar nggak? Di Aceh banyak orang kaya. Bahkan mungkin banyak orang yang mencari harta tidak sholat. Benar? Dari mana orang itu kaya? Diberikan oleh Allah. Tapi Allah pun menghancurkannya begitu gampang. Allah Maha Kuasa. Faham? Jangan pernah kamu beraktivitas di dunia ini melupakan perkara ibadah kepada Allah. Jangan pernah kamu memancing marahnya Allah. Kapan Allah marah? Ada ketika orang berbuat maksiat kepada Allah. Kapan Allah benci kepada orang? Ketika orang tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah. Walaupun Allah tidak butuh terhadap ketaatan kamu, walaupun Allah tidak rugi terhadap maksiatnya kamu. Ngerti gak? Allah butuh gak kamu terhadap sholat kamu? Allah butuh? Tidak butuh. Allah rugi kalau kamu maksiat? Tidak rugi. Tapi jangan pancing kemurkaan Allah. Kapan kemurkaan Allah akan datang kepada kamu? Ketika kamu melakukan maksiat kepada Allah. Ketika kamu tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Walaupun sekali lagi Allah tidak butuh ketaatan kamu, Allah tidak rugi dengan maksiatnya kamu. Tapi Allah Maha Kuasa. Ketika murka Allah, Allah Maha Kuasa untuk menciptakan azab untuk kamu. Sama? Udah? Bersambung untuk bab kedua, jilid 2. Ada pertanyaan? Dulu. Nggak ada? Apa? Ada pertanyaan? Nggak ngerti kan? Nggak ngerti kan? Nggak ngerti sih, penting ngaji. Kalau nggak ada udah. Mudah-mudahan kita semua hadir di sini dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan istiqomah ngajinya, ikhlas. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat kita semua. Dah, kalau pertanyaan udah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.